lagi bertemu dengan Pak Didik, guru IPS, mudah dipahami, mudah dimengerti. Hari ini Bapak ingin memberikan pengajaran pada kalian tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Anak-anak, pada saat Jepang bisa menguasai Indonesia, ini disebabkan karena pada saat terjadinya perang di kawasan Asia Pasifik, pasukan sekutu bisa dikalahkan oleh Jepang. Dengan kekalahan pasukan sekutu di kawasan perang Asia Pasifik, secara tidak langsung Belanda pun ikut berdampak kekuasaannya di wilayah Indonesia. Akhirnya, pada Januari 1942, Jepang menguasai Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dan pada tanggal 24 Januari 1942, Jepang kembali menduduki Tarakan, Balikpapan, dan Kendari. Adapun serangan berikutnya Jepang di Pulau Jawa ini diawali pada 1 Maret 1942 dengan mendarat di 3 wilayah. Yang pertama, Teluk Banten, Eretan-Wetan, Jawa Barat, Keranggan, Jawa Tengah. Akhirnya, dengan serangan Jepang di Pulau Jawa ini, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan kekalahan Belanda terhadap Jepang, akhirnya Belanda menerima perjanjian Kalijati. Perjanjian itu diwakili oleh Belanda Terpoten, Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Dengan dikuasainya wilayah Jawa dari Belanda oleh Jepang, maka untuk mempertahankan kekuasaannya, Jepang membagi kekuasaan wilayah di Indonesia menjadi 3 wilayah militer. Pertama, wilayah militer pertama meliputi Jawa dan Madura yang disebut dengan Gunseibu, berpusat di Jakarta dan diperintah oleh Angkatan Darat Rikugun ke-16 dipimpin oleh Panglima Hitoshi Imamura. Kemudian pembagian wilayah militer yang kedua meliputi Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi, diperintah Angkatan Darat Rikugun ke-25 di bawah pimpinan Panglima Jenderal Tanabe. Dan wilayah militer ketiga meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kekuatan militer yang ketiga ini berpusat di Makassar, diperintah oleh Angkatan Laut Kaigun, Armada Selatan kedua dipimpin oleh Panglima Laksamana Maeda. Ini tujuannya adalah untuk mempertahankan atau mengontrol kekuasaan tentara militer Jepang yang ada di Indonesia untuk bersiap-siap menghadapi serangan dari sekutu. Setelah membagi wilayah kekuasaan militer, Jepang kemudian merubah susunan pemerintahan di Indonesia. Jepang membagi susunan pemerintah menjadi wilayah daerah dan kota. Nama-namanya diganti seperti Karisidenan Shu dipimpin oleh Sujo, Kota Praja Shi dipimpin oleh Shiko, Kabupaten Ken dipimpin oleh Kenjo, Kawedanan Gum dipimpin oleh Gunjo, Kecamatan Sonco dipimpin oleh Sonco, dan yang terakhir kelurahan atau desa Ku dipimpin oleh Kujo. Ini perubahan-perubahan struktur nama sistem pemerintahan pada saat pendudukan Jepang di Indonesia.
lanjut, untuk kembali untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, Jepang juga mempunyai taktik untuk membuat sebuah istilahnya organisasi sosial kemasyarakatan. Tujuannya menarik simpati kepada masyarakat untuk membantu Jepang. Nah, organisasi masyarakat bentukan Jepang sebagai berikut. Pertama, Jepang membuat gerakan 3A yang didirikan pada bulan April 1942. Gerakan 3A ini memiliki semboyan Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia. Dan Nippon dipimpin oleh seorang tokoh dari Indonesia yang bernama Mr. Samsudin. Awalnya dari tokoh Parindra di Jawa Barat. Kedua, organisasi Putera, Pusat Tenaga Rakyat. Putera ini menggantikan gerakan 3A, didirikan pada 1 Maret 1943, dipimpin tokoh 4 serangkai, antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, organisasi yang dinamakan Jawa Hokokai, atau anggotanya adalah Panglima Tentara Jepang di Jawa. Gerakan Kebaktian Jawa ini tugas utamanya adalah membantu kebutuhan-kebutuhan dari tentara-tentara Jepang atau pasukan-pasukan militer Jepang. Organisasi berikutnya yang keempat adalah Majelis Islam Akhlak Indonesia atau disebut dengan MIAI. Kenapa MIAI ini didirikan? Ini adalah untuk menarik dari kaum muslim, golongan Islam yang ada di Indonesia. MIAI didirikan pada tahun 1937 di Surabaya, dipimpin oleh Kiai Haji Mas Mansur dan Wondo Amiseno. Terakhir, Jepang membuat organisasi sosial yang namanya Romusa. Kenapa Romusa dikatakan bentukan dari organisasi sosial di sini? Karena Romusa ini dianggap oleh tentara Jepang untuk menarik simpati kepada rakyat Indonesia sebagai pahlawan pekerja. Pahlawan pekerja yang dihormati atau prajurit ekonomi. Mereka digambarkan sebagai orang yang menunaikan tugas suci untuk apa? Memenangkan perang di kawasan Asia Timur Raya. Inilah organisasi sosial untuk membantu Jepang di dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Kemudian Jepang juga di dalam mempertahankan kekuasaan di Indonesia juga membuat organisasi militer dan semi militer. Organisasi militer meliputi apa saja? 1. Heiho. Heiho ini adalah organisasi prajurit pembantu Jepang, dibentuk pada tahun 1943. Kemudian 2. Pembela tanah air atau disebut dengan PETA. PETA ini didirikan pada tanggal 3 Oktober 1945 untuk membantu Jepang dengan tuntutan perang yang mendesak. Maksudnya karena Jepang ini masih melawan sekutu, maka dibuatlah PETA. Sewaktu-waktu kebutuhan mendesak, PETA ini akan dipergunakan untuk menghadapi sekutu bersama-sama dengan tentara Jepang. Kemudian organisasi semi militer bentukan Jepang apa saja? Yang pertama, Senendan. Senendan ini adalah tenaga cadangan pemuda khusus usianya antara 14 sampai 22 tahun. Tujuannya sama, untuk memperkuat pasukan dalam menghadapi perang Asia Pasifik. Ini dibentuk pada tanggal 19 April 1943. Kemudian yang kedua, Fujinkai. Fujinkai adalah tenaga wanita untuk mempersiapkan cadangan pangan untuk kepentingan Jepang. Usianya rata-rata 15 tahun ke atas.
dibentuk pada tanggal 1943. Istilahnya pasukan militer untuk mempersiapkan kebutuhan pangan ya, kebutuhan pangan, membantu logistik, gitu, persiapan menghadapi perang melawan sekutu. Yang ketiga adalah Kyai Bodan. Kyai Bodan ini adalah pemuda pembantu polisi berusia 23 sampai 25 tahun, dibentuk 29 April 1943. Jadi organisasi militer dan semi-militer itu sama fungsinya juga, untuk membantu pemerintah Jepang mempertahankan kekuasaannya khususnya di Asia Pasifik, tepatnya ini di Indonesia. Lanjut. Nah, dari kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia tadi, Jepang menguasai di Indonesia tadi, Jepang sebenarnya memiliki tujuan dalam proses pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuannya apa sih Jepang menguasai Indonesia tadi? Yang pertama, sebenarnya Indonesia akan dijadikan pusat pangkalan militer di kawasan Asia Pasifik dalam persiapannya untuk mempertahankan kekuasaannya dan sekaligus untuk melawan sewaktu-waktu melawan serangan balik dari sekutu. Yang kedua, Jepang ingin memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia Indonesia untuk melawan sekutu, mempersiapkan semuanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dibuktikan dengan menarik simpati tadi dengan organisasi militer, semi militer maupun organisasi sosial. Yang ketiga, Jepang ingin mengeksploitasi sumber bahan mentah dari Indonesia yang kemudian digunakan untuk industri militernya, ya, untuk menguasai Indonesia, untuk memenuhi kebutuhan sumber daya pangannya. Maka eksploitasi sumber daya alam di Indonesia, istilahnya panen-panen para petani, itu dieksploitasi secara besar-besaran oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan logistik militer.